Pemirsa, kita sudah terhubung langsung dengan rekan kita Ahmad Nabil di sekitar rumah Kristiana, korban perampokan dan pembunuhan yang bakal ngelapor ke informasi terkait situasi teranyar suasana rumah korban. Silakan Nabil laporannya. Oke, Cenia, aku Ahmad Nabil Mutari bersama juru kamera Eki Saputra berada di kediaman rumah korban. Baik pemirsa, situasi saat ini di kediaman rumah korban terlihat beberapa warga saat ini sedang berkumpul dan juga korban telah dikremasi di Grand Materium Nirvana dan dilakukan misa di Gereja Santo Yosef Palembang. Baik pemirsa, saat ini aku sudah bersama Ibu Yuliana sebagai keluarga korban dari sebelah suami. Baik, mungkin untuk Ibu, ini ada beberapa pertanyaan kita. Ibu, apa kegiatan sehari-hari untuk korban belakangan ini, Ibu? Kalau korban ini sehari-harinya itu dia tuh rajin beribadah. Memang sebelum kejadian itu, Uwa itu kan manggilnya Uwa. Itu, kontek-kontekan gitu, chat-chat melalui via WA itu memberitahukan bahwa dia mau ngambil antri terapi di rumah sakit Bayangkara. Itulah terakhir ini. Terus dia itu kan mau pergi ke Bangka buat dalam rangka ada acara gereja. Nah, Uwa ini tim perangkai bunga. Nah, kami dapat berita itu dari gereja, bukan dari selain keluarga, bukan. Memang kami kan kurang begitu menghatikan karena waktu kegiatannya banyak, tapi kegiatan dalam hal keagamaan gitu di gereja. Baik Ibu, ini bagaimana Ibu tanggapan Ibu setelah tahu kejadian terhadap korban tersebut, Ibu? Kalau boleh tahu, Ibu. Pertama kami tuh shock, nggak menyangka, terkejut, terus ya kaget gitu kan, kok tega gitu. Ya intinya kami nggak menyangka dengan tersangka ini bisa melakukan perbuatan sekejam itu. Baik Ibu, kalau untuk kegiatan sehari-hari dari para pelaku yang melaksanakan tersebut itu, kalau boleh tahu apa Ibu itu untuk kegiatan sehari-hari dari para pelaku itu, Ibu? Sejauh yang saya tahu, yang pelaku yang inisial YS ini dia memang bengkel dari bapaknya zaman dahulu memang bengkel mereka keluarga ini. Nah terus kalau yang si Wanto itu memang dia ada di sisi lain jual beli mobil itu memang iya gitu, gitu aja. Emang mereka tuh istilahnya bengkel. Jadi terus Wak nih percaya orang kepercayaan Wak lah, karena Wak itu kan mau membenari mobil dengan dia tuh awalnya itu. Jadi kita itu kan mengira dia ini karena dia mau pergi ke Jakarta ini. Baik Ibu, ini untuk Ibu selaku keluarga korban, apakah ada harapan Ibu terhadap pelaku yang melakukan terhadap korban tersebut, Ibu? Dari pelaku tersebut apa Ibu? Ibu sebagai korban, sebagai keluarga, untuk harapannya Ibu? Harapan kami sebagai keluarga ini kan karena udah terungkap, terus jasad Wak udah ditemukan, kami minta hukuman yang sesuai dengan perbuatan dia. Baik Ibu. Iya, sesuai dengan perbuatan dia. Terus yang siapa-siapa terlibat itu mohon diproses. Proses hukum yang adil, yang istilahnya sesuai lah. Sesuai dengan perbuatan dia, yang istilahnya kalau menurut kami itu sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau mengingat cara dia membunuh itu, terus cara dia mengeksekusi itu benar-benar seperti binatang. Nah, sangat kejam sekali menurut kami. Nah, disitulah kami yang istilahnya gimana ya, nggak menyangka, betul-betul tidak menyangka, karena kita tahu betul keseharian si pelaku ini, kita kenal baik. Dari kecil kita kenal. Jadi Uwa itu percaya sama dia. Makanya kami tidak langsung istilahnya menuduh dia tuh enggak gitu kan. Kami cuma mau bertanya waktu itu asal mulanya, mau bertanya kemana Uwa kami ini pergi. Karena dia orang terakhir yang bawa mobil Uwa. Untung ada saksi yang melihat dia anak seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada yang melihat, kami kehilangan jejak. Dari mana istilahnya nih? Nah, itu Tuhan mau menunjukkan satu-satu, keluarkan bukti-bukti tadi kan. Kami sebenarnya nggak nyangka, nggak menuduh ke dia gitu loh. Karena kami tahu tadi, kita kan dari kecil kenal keluarganya baik, tak beribadah, tua gitu kan. Jadi benar-benar kami shock, terpukul, kayak, masa sih? Nggak boleh gitu, ini nggak mungkin gitu. Tapi setelah tahu itu kejam sekali perbuatannya, jadi ya apresiasi buat tim Bravo lah, buat tim Subdit 3 Jatan Ras yang telah berhasil mengungkap pembunuhan Wak saya ini. Kita lihat kan kemarin bagaimana kejamnya dia sampai tinggal begitu, terus dia katanya lupa. Nah, kita nggak mengharapkan, awalnya itu nggak mengharapkan seperti ini gitu kan, karena kejadian benar-benar istilahnya
di luar ini kami gitu, di luar apa ya kami nggak percaya. Mm-mm. Tanya aja semua orang sini pasti nggak percaya, karena kita tahu si tersangka ini gimana orangnya gitu kan. Benar-benar kami nggak percaya, jadi kami tuh percaya. Ternyata kok bisa gitu melakukan itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Nah ini yang harus kita gali kan. Nah kenapa dia bisa melakukan perbuatan itu? Karena dia ini orangnya 10 betul. Nangis kami begitu mendengar itu. Orang itu betul, kita tahu keluarga mereka ini gitu kan. Kenapa dia bisa tega melakukan perbuatan itu? Pasti ada sesuatu picu yang menyebabkan dia bisa tega melakukan itu. Nah ini pihak ini kami mohon digali. Siapapun yang terlibat mohon diproses. Jangan tebang pilih. Jangan istilahnya begini. Harus sesuai diproses semua. Ditanya gitu. Apa ininya keterlibatan sampai di mana? Kenapa dia bisa melakukan perbuatan seperti itu? Nah, itu hanya polisi yang bisa mengungkapkan. Kami berharap ini segera istilahnya tuntas semua, jelas. Jadi kita tidak asumsi ini, asumsi itu kan. Karena kita mengetahui korban maupun tersangka. Kita mengetahui. Jadi bravo, sekali lagi bravo buat tim Subdit 3 Jakarta yang telah cepat memproses ini sampai ketemu. Kita sebagai keluarga ibarat pecah bisul. Senang, senang bercampur sedih. Karena apa ya, kita lihat sendiri kan bagaimana kondisi uak saya ditemukan, kita nggak habis pikir begitu kejamnya dia membunuh. Oke, baik pemirsa, itu tadi penjelasan dari narasumber kita yaitu Ibu Yuliana. Nah, pemirsa, sebelum itu kami informasi ke bahwasannya korban tersebut sebagai pensiunan guru di Palembang dengan nama Ibu Kristina dinyatakan dibunuh oleh tetangganya dewek. Awalnya korban tersebut dinyatakan hilang pada 14 Januari 2026. Sesudah keluarga melapor polisi, anggota unit 4 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan sehingga berhasil ngaman ke 3 wong pelaku bersama barang bukti, diantaranya ada mobil, HP, sama barang bergo lainnya. Namun pemirsa, kasus ini juga tidak ada sampai di situ baik. Polisi juga mencari keberadaan jenazah dengan pengakuan dari para pelaku yang saat itu diakui dibuang di kawasan Tanjung Lago. Baik pemirsa, dengan pencarian tersebut polisi akhirnya dapat menemukan jenazah korban tersebut di Tanjung Lago dengan keadaan tulang menulang baik di batang sawit, di antara batang sawit 400 meter dari jalan Tanjung Api-Api, Tanjung Lago, Banyuasin. Baik pemirsa, ketiga pelaku yang bernama Yunas Gusworo, Suwanto, sama Joni Iskandar. Nah, ini hari sudah ditahan di Mapolda Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawab ke perbuatannya. Demikianlah reportase malam hari ini. Aku Ahmad Nabil Mutahari bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Nabil sama juru kamera Eki Saputra atas laporannya. Silakan bertugas kembali.